Sebanyak 20.000 warung Tegal atau warteg di Jabodetabek terancam tutup di tahun ini karena pemilik usaha tidak mampu membayar perpanjangan sewa tempat usaha. Ketua Komunitas Warteg Indonesia Kowantara, Mukroni menuturkan bahwa pemilik warteg tak memiliki modal usaha akibat tekanan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Omset warteg di masa pandemi merosot hingga 90%. Dari rata-rata omset 2 juta sampai 10 juta per hari atau 60 juta sampai 300 juta per bulan, kini pemilik warteg hanya bisa mengantongi 200.000 hingga 1 juta per hari atau 6 juta sampai 30 juta per bulan. Mukroni melanjutkan ada beberapa faktor yang menyebabkan omset pengusaha warteg turun drastis. Yang pertama adalah daya beli masyarakat yang melemah akibat pandemi COVID-19. Kedua, penerapan PSBB di DKI Jakarta dan dilanjutkan dengan PPKM di Jawa dan Bali demi meminimalisir penularan COVID-19. Dan yang ketiga adalah kenaikan harga pangan. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Sebanyak 20.000 warteg di Jabodetabek terancam tutup di tahun ini. Alasannya karena pemilik usaha tidak mampu membayar perpanjangan sewa tempat usaha. Selain itu, pengusaha warteg juga mengeluhkan omset penjualan mereka yang turun drastis hingga 90%. Untuk membahas hal tersebut bersama kita saat ini telah bergabung Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Edi Satria dan juga Ketua Koordinator Komunitas Warung Tegal Nusantara Kowantara Mukroni. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang Mas. Baik. Selamat siang. Baik Pak Edi, saya izin mau ke Pak Mukroni dulu. Pak Mukroni, ini Anda sebagai pelaku usaha di Warung Tegal ya, warteg, Anda juga ketua dari Kowantara. Ini kan kita sudah berjalan di beberapa fase. Kita ada PSBB, kemudian saat ini PPKM. Dan terakhir data menyebut 20.000 warteg ini terancam gulung tikar. Kegelisahan bukan hanya di Anda mungkin, tapi juga kami yang pecinta warteg. Ini sebenarnya kondisinya apa penyebabnya? Apa latar belakang yang mendasari angka 20.000 pengusaha warteg ini terancam gulung tikar? Iya, Mas Cika ya. Jadi pertama, selamat siang Pak Edi. Selamat siang Pak Edi. Oke. Ya. Pertama bahwa kondisi warteg memang ini adalah dampak dari pandemik ya. Dari pandemik, pertama ada PSBB ya kan, terus protokol kesehatan. Ini yang memberikan dampak yang luar biasa kepada warteg. Di mana biasa warteg itu kan orang makan ya, karena biasa para pelanggan itu pengen makan di warteg. Dengan adanya PSBB itu mempengaruhi orang datang, pelanggan gitu kan. Pelanggan datang ke warteg, jelas ini akan mengurangi omset. Ada faktor kedua adalah banyak mal, kantor, terus beberapa tempat yang ramai karena pandemi PSBB ini menerapkan protokol kesehatan sehingga banyak yang tutup. Ini juga mempengaruhi, dan ini ternyata juga ada pengaruh yang sangat signifikan adalah pengurangan tenaga kerja, para karyawan dirumahkan dan sebagainya. Ini juga mempengaruhi daya beli masyarakat bawah, karena warteg ini kan melayani masyarakat bawah seperti tukang sapu, pedagang asongan, supir, drive ojo dan lain sebagainya. Mereka dengan kondisi pandemik ini yang mengurangi pendapatan income mereka, sehingga mereka tidak mengurangi juga untuk membeli makanan di warteg-warteg. Ini yang menyebabkan pengurangan omset di warteg, bahkan hampir 90%, Mas. Dari misalnya dulunya 3 juta, sekarang 300, 400. Ini kan juga mempengaruhi kondisi warteg. Nah, setahun ini mereka
dengan kondisi pas-pasan ini kan akan mengusahakan agar dia bisa berjalan lagi dengan memperpanjang sewa. Oke. Ternyata ya tadi omsetnya menurun kan susah gitu kan, untuk modal kerja aja mereka istilahnya harus bertahan, apalagi untuk memperpanjang sewa yang ya di Jabodetabek ini kan lumayan lah. Oke, Dengan Pak Mukroni, maaf saya potong. Iya. Ini kan sudah terjadi, kita sudah hampir sudah mau setahun ini pandemi ini. Apakah tidak ada strategi mungkin untuk mengurangi secara quality demi keselamatan atau berlangsungnya usaha? Atau memang itu tidak berpengaruh sama sekali? Iya, kita juga ada beberapa kreatif itu, misalnya online dan sebagainya. Tetapi kan jumlahnya kan tidak signifikan. Warteg kan cukup lumayan banyak dan mereka sudah biasa dengan offline, Mas. Oke. Jadi untuk mengarah ke sana kan butuh waktu. Sementara dia harus butuh modal setahun ini untuk memperpanjang sewa, sambil nanti mungkin dia akan kreatif dengan pengalaman pandemi yang ini gitu kan. Tetapi yang paling agak signifikan adalah daya beli masyarakat. Di daya beli masyarakat juga agak turun kan. Bagaimanapun mau online mau offline, kalau misalnya pembelinya juga tidak punya uang kan jelas akan mempengaruhi omset warteg juga gitu kan. Apalagi yang membeli adalah kalangan menengah ke bawah. Tadi ada ojol gitu, Mas. Nah. Oke. Saya mau ke Pak Edi. Pak Edi, ini memang situasi yang memang tidak bisa ditolak ya. Ini sedang pandemi, kemudian secara otomatis juga banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, daya beli masyarakat pun berkurang. Ini berpengaruh juga terhadap UKM atau UMKM seperti warteg. Nah, selama ini memang dari Kemenkop UKM sudah melakukan upaya dengan melakukan stimulus dengan anggaran-anggaran yang memang sudah disiapkan. Catatan khusus Anda selama ini apakah sudah cukup efektif cara itu, Pak Edi? Mas Cikal dan para pendengar yang budiman ya, Mas Mukroni, memang tentu saja pendekatan yang selama ini dilakukan masih banyak yang sebelumnya seperti kita sebelum kena COVID. Nah, ketika kena COVID, kita ada pandemi COVID, ini memang ada hal-hal luar biasa yang harus dilakukan. Nah, ini dilakukan harusnya dari dua sisi ya, dari sisi supply dan demand-nya. Seperti Pak Mukroni sampaikan tadi, di daya beli masyarakat itu juga turun. Kemudian kemampuan dari penyedia jasa dalam hal ini makanan warteg ini juga menurun. Nah, kami melihat ini perlu dicarikan solusi di kedua sisi ini. Nah, untuk itu kemarin ketika teman-teman beraudiensi dengan Pak Menteri yang langsung diterima oleh Pak Menteri kami, nah ini kami juga sudah berkolaborasi mencari alternatif dan menyiapkan apa-apa saja yang memang bisa dilakukan di masa pandemi, paling tidak di jangka pendek ini. Enggak dengar, Mas. Dan apakah ada yang berbeda atau ditambahkan dengan sebelumnya upaya-upaya stimulus yang dilakukan oleh Kemenkop UKM untuk menyelamatkan usaha-usaha UMKM seperti warteg ini, Pak Edi? Ya, seperti diketahui semua, hal-hal yang sudah dilakukan pemerintah secara umum untuk mengatasi pandemi dalam hal ini untuk UMKM adalah melaksanakan PEN ya, program pemulihan ekonomi nasional yang waktu tahun lalu itu 2020 menyedot dana sekitar 695 triliun. 695 triliun, sepertiganya kan 123,46 itu untuk UMKM. Nah, memang ditambah lagi dengan BPUM ya, Banpres Produktif Usaha Mikro. Nah, diharapkan sebenarnya dengan Banpres Produktif Usaha Mikro ini bisa menjangkau teman-teman yang unbankable atau mikro di level bawah, termasuk mestinya yang warteg. Tapi ini memang karena tahun lalu itu kecepatannya dan sangat mendesak, bisa saja ini mereka belum terangkul dalam hal itu. Nah, kami ketika kemarin teman-teman beraudiensi langsung mengadakan rapat dan mencari kemungkinan-kemungkinan solusi, ya antara lain adalah dengan
mengundang kembali teman-teman dari BUMN-BUMN, baik melalui PKBL ataupun CSR mereka. Nah, tapi juga kita melakukan sebenarnya apa yang kita harapkan mampu menjadi salah satu solusi, yaitu menghubungkan dengan digital system, ya, kira-kira begitu. Jadi usaha-usaha mereka juga diusahakan bisa mulai menerima cara-cara teknologi, inovasi teknologi yang mengikut sertakan internet dan juga e-commerce, ya, dan platform maksud kami. Begitu Pak Mas Cikal. Oke, saya mau ke Pak Mukroni. Pak Mukroni, selama ini kita sudah apresiasi pemerintah memang sudah melakukan upaya-upaya itu. Tapi tetap harus ada catatan, apakah selama ini upaya atau stimulus yang dilakukan atau diberikan oleh pemerintah sudah dirasa cukup oleh pelaku UKM atau UMKM khususnya di warteg ini? UMKM kan cukup lumayan ya, hampir 64,1 juta gitu kan, itu yang ada di Indonesia, dan menyerap sekitar 116 juta orang untuk bergabung di UKM, atau 58% katanya istilahnya memberikan PDB itu kan, produk distributor negara. Ini lumayan banyak juga. Tentunya memang ini kebijakan-kebijakan secara nasional gitu kan. Dan untuk program yang tadi disebutkan Pak Edi seperti stimulus 2,4 itu kan memang sasarannya adalah ultramikro. Jadi kalau warteg-warteg ini kan ya walaupun usaha kecil tapi sudah bankable ya. Artinya dia untuk sewa aja sekitar 50 juta. Itu kan lumayan juga. Dia harus berhubungan dengan bank, dan ini tentunya stimulus-stimulus itu ya pemerintah lebih diarahkan ke ultramikro. Sementara untuk usaha kecil mungkin mengharapkan nanti dengan program-program ke depannya kami menginginkan ada beberapa stimulus yang khusus untuk kecil yang sudah hubungannya dengan bankable tadi kan. Misalnya ada teman-teman yang macet misalnya, itu perlu diregistrasi. Terus yang kedua perlu ditambah modal, karena memang ini pandemi ini kan bukan musibah lokal, ini kan musibah nasional yang semuanya stakeholder harus komprehensif untuk menangani usaha kecil menengah di Indonesia ini, Mas. Jadi ya saya katakan ada gitu kan, tapi kan bagi kami dari komunitas ini ya mungkin minta harapan agar UMKM juga ya memberikan perhatian juga ke usaha-usaha kecil, terutama warteg ini. Itu Mas Cikal yang kita. Ini dan juga Pak Edi, kita lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Last Stop.